Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin. Saya merupakan perwakilan dari tim Capstone C22196 yang mendapatkan materi yaitu pengembangan teknologi informasi sebagai sarana pendidikan anak penyandang disabilitas. Kebetulan untuk nama website kami yaitu Ajari dan domainnya ajaricapstone.com. Saya melakukan deploy menggunakan Hostinger dengan menggunakan teknik FileZilla. Langsung ke dalam fiturnya. Yang pertama ada fitur admin, di mana saya telah membuat satu akun admin yang bisa langsung login, yaitu admin@gmail.com. Di dalam admin ada beberapa fitur, yaitu kategori, materi, dan submateri. Misal saya di sini ingin membuatkan kategori membaca, dan saya ingin membuat materi dengan menerapkan kategori yang telah saya buat. Yang pertama saya menginputkan kelas, terus kategori yang telah saya membaca, terus link pembelajarannya, nama materi, belajar membaca, deskripsi, ini merupakan materi belajar membaca. Untuk paragraf 1 hingga paragraf 5 saya isikan seperti ini saja. Setelah itu saya ingin membuat submateri di dalam belajar membaca, dengan saya bisa masuk ke submateri. Nama materi ini saya masukkan ini submateri. Parent materi yang telah saya buat yaitu belajar membaca, ini deskripsi. Dan link pembelajaran saya langsung samakan saja dengan parentnya saja. Untuk paragraf saya isikan seperti ini. Setelah saya submit, saya langsung bisa masuk ke user, di mana user harus sign up terlebih dahulu. Saya ingin sign up dengan akun ini. Setelah sign up, saya tinggal login. Di dalam user dashboard ada beberapa kelas, yaitu pembagian kelas 1 hingga kelas 6. Dan di sini terlihat ada kelas 1 yaitu belajar membaca. Ini merupakan kelas yang telah saya buat di view admin, yaitu kategori membaca kelas 1 dengan deskripsi. Ini merupakan materi belajar membaca, dan ini datanya sudah sesuai dengan dengan tampilan admin. Ketika saya melakukan klik ke belajar membaca, otomatis saya masuk ke halaman detail, di mana detail dari kelas ini ada beberapa yang ditampilkan, yaitu video pembelajaran hingga paragraf 1 hingga paragraf kelima. Nah, untuk fitur yang saya kenakan di sini yaitu dapat memperbesar paragraf yang ada dengan cara diklik. Nah, ketika user melakukan klik ke dalam paragraf yang ada, maka muncullah sebuah pop-up, di mana pop-up itu melakukan pembesaran font size yang dapat membantu para penyandang disabilitas untuk dapat melihat dengan lebih jelas. Seperti itu. Dan di dalam sebuah detail materi ada beberapa submateri yang telah saya buat, yaitu ini submateri, dan ini bisa diklik juga. Di dalam view submateri juga ada sama, yaitu video pembelajaran hingga paragraf 1 hingga paragraf kelima. Nah, untuk fiturnya juga saya terapkan, jadi bisa diklik, bisa di close. Kurang lebih seperti itu untuk halaman pembelajarannya. Dan jika kelas belum dibuat, maka ada teks seperti ini, belum ada materi pada kelas ini. Dan ada beberapa kondisi yang baru ketika user telah login dan mengakses halaman home. Di sini ada tampilan logout dan dashboard. Dan jika kita masuk ke kurikulum, ada beberapa kelas, yaitu kelas yang telah saya buat, jadi bisa langsung diklik saja. Untuk classes juga kurang lebih sama, dan juga about us. Nah, about us di sini ada menampilkan sebuah mentor yang ada di dalam sebuah kelas kita. Tetapi untuk mentor ini saya buat statis, belum dinamis. Untuk kelas di sini saya menampilkan statis testimoni pengguna, dan juga menampilkan beberapa kategori-kategori, yaitu membaca, menulis, dan menghitung.
Untuk di kurikulum ini saya menampilkan sebuah kategori 1 hingga kategori ketiga, di mana kategori ini merupakan capaian pembelajaran siswa. Jadi ketika user telah login, ada beberapa materi yang nampil di sini. Jika diklik, masuk ke halaman detail kelas seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti ini presentasi capstone dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.